Halo sahabat lintas dunia. Di sebuah desa terpencil bernama Sukamencekam, ada sebuah rumah tua yang terletak di ujung hutan. Rumah itu dikenal sebagai rumah Pak Sastro, seorang kakek tua yang dulunya adalah Grandmaster catur legendaris. Orang-orang di desa mengenalnya sebagai pemain catur yang tak terkalahkan, tetapi mereka juga mengenalnya sebagai sosok yang misterius. Konon, siapapun yang bermain catur dengannya di tengah malam akan mengalami nasib buruk. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang kehilangan akal, dan bahkan beberapa orang menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu apakah itu hanya kebetulan atau ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik permainan Pak Sastro. Namun, seorang pemuda bernama Dani, seorang mahasiswa yang ahli strategis dan pencatur berbakat, tidak percaya cerita-cerita itu. Ia ingin menantang Pak Sastro untuk membuktikan bahwa legenda itu hanya mitos belaka. Suatu malam, Dani pergi ke rumah Pak Sastro dengan penuh percaya diri. Rumah itu tampak sunyi dengan cahaya lilin redup yang menyala di jendela. Pintu kayu tua itu berderit ketika ia mengetuknya. Pak Sastro membuka pintu perlahan, matanya yang tajam dan penuh misteri menatap Dani dalam-dalam. "Kau ingin bermain catur denganku?" tanya Pak Sastro dengan suara dalam. Dani mengangguk. "Aku dengar Anda pemain tak terkalahkan. Aku ingin mencoba kemampuan saya." Pak Sastro tersenyum tipis dan mempersilahkan Dani masuk. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa dan kayu tua. Di tengah ruangan ada sebuah meja catur yang sudah terlihat sangat tua, dengan bidak-bidak yang tampak seperti ukiran tangan yang sangat detail. Mereka pun duduk berhadapan. Dani mengambil bidak putih, tanda bahwa ia akan memulai permainan terlebih dahulu. Ia membuka permainan dengan langkah klasik E4, mencoba menguasai pusat papan. Pak Sastro tersenyum dan membalas dengan C5. Permainan Sisilia yang terkenal agresif. Setiap langkah yang mereka lakukan, atmosfer ruangan terasa semakin berat. Dani mulai merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada suara bisikan di telinganya, meskipun tak ada siapa-siapa selain mereka berdua. Pak Sastro bermain dengan kecepatan yang mencurigakan, seolah sudah tahu setiap langkah Dani sebelum ia melakukannya. Setiap kali Dani berpikir keras untuk mencari strategi, ia merasa seperti dikelilingi oleh tatapan yang tak terlihat. Saat permainan semakin dalam, Dani mulai melihat sesuatu di sudut matanya. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di belakang Pak Sastro. Bayangan itu berbentuk manusia, tetapi mereka tak memiliki wajah. Dani mengerjapkan mata, berpikir bahwa itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun, semakin lama ia bermain, semakin jelas bentuk bayangan itu. "Mereka adalah pemain sebelumnya," kata Pak Sastro tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiran Dani. Dani merinding. "Apa maksud Anda?" Pak Sastro hanya tersenyum. Dani mencoba tetap fokus. Ia sadar bahwa ia hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk menang. Jika ia berhasil, ia bisa membuktikan bahwa semua ini hanyalah mitos. Namun, saat ia melangkah bidak terakhirnya, skakmat, tiba-tiba ruangan menjadi gelap total. Suara bisikan berubah menjadi jeritan. Dani merasakan tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Pak Sastro menatapnya dengan senyum puas dan bayangan-bayangan di belakangnya mulai mendekat. "Selamat datang di permainan abadi," bisik Pak Sastro. Keesokan harinya, rumah itu kosong. Ada tanda-tanda Pak Sastro atau Dani. Yang tersisa hanyalah papan catur yang masih tersusun dalam posisi terakhir mereka bermain. Seseorang di desa yang masuk ke rumah itu melihat sesuatu yang menyeramkan, sebuah bidak raja putih yang kini memiliki ukiran wajah Dani di atasnya. Sejak saat itu, siapapun yang datang ke rumah itu mendengar suara langkah bidak yang bergerak sendiri di tengah malam. Beberapa tahun setelah peristiwa itu, rumah Pak Sastro tetap menjadi tempat yang dihindari oleh warga desa.
Namun, seseorang wartawan bernama Raka yang tertarik dengan kisah tersebut memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Saat malam tiba, ia memasuki rumah tua itu dengan hati-hati. Papan catur yang dulu menyimpan legenda masih ada di tempatnya. Ia mendekat dan melihat bidak Raja Putih bergerak sendiri. Raka tertegun, lalu dengan keberanian yang tersisa, ia menyentuhnya. Tiba-tiba cahaya redup muncul dan suara Pak Sastro terdengar pelan. Giliranmu. Raka tersentak, merasa tubuhnya kaku, perlahan tangannya bergerak sendiri, memainkan bidak putih. Permainan abadi itu telah dimulai kembali. Begitulah kronologi kisah dari permainan catur terakhir. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.